Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji ke Allah, selawat ke Nabi yang telah memberi rezeki kepada semua hambanya. Baik, di sini kami kelompok 1 membahas tentang metode tabel. Kelompok 1 yang beranggotaan Syafrati Sinta, Mutiara Rahmah, Ririn Julianansah, Salma Al-Farisi, Rida, Alaida Zelami Putri, Muhammad Faris Rizki, dan Depi Arintika Sihotang. Jadi ini ada yang pertama, yaitu persamaan nonlinear. Itu akan dibahaskan oleh teman-teman saya. Persamaan nonlinear dapat diartikan sebagai persamaan yang tidak mengandung syarat seperti persamaan linear, sehingga persamaan nonlinear dapat merupakan persamaan yang memiliki pangkat selain satu. Misal, X pangkat 2. Persamaan yang mempunyai produk dua variabel. Misal, X, Y. Penentuan akar-akar persamaan nonlinear. Akar sebuah persamaan fx sama dengan 0 adalah nilai-nilai x yang menyebabkan nilai fx sama dengan 0. Akar persamaan fx adalah titik potong antara kurva fx dan sumbu x. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang penyelesaian persamaan nonlinear. Penyelesaian persamaan nonlinear mx ditambah c sama dengan 0, di mana m dan c adalah konstanta. Dapat dihitung dengan menggunakan rumus mx ditambah c sama dengan 0, x sama dengan min c per m. Penyelesaian persamaan kuadrat ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c sama dengan 0 dapat dihitung dengan menggunakan rumus ABC. Rumusnya yaitu x12 sama dengan min b lebih kurang dari akar b pangkat 2 kurang 4ac per 2a. Kemudian saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang penyelesaian persamaan nonlinear menggunakan dua metode. Yang pertama ada metode tertutup. Di dalam metode tertutup terdapat tiga metode. Yang pertama ada metode tabel, yang kedua ada metode iterasi sederhana, dan yang terakhir ada metode regular faksi. Kemudian yang kedua ada metode terbuka. Di dalam metode terbuka terdapat juga tiga metode. Yang pertama ada metode biseksi, yang kedua ada metode Newton-Raphson, dan yang terakhir ada metode interaksi sederhana. Metode tabel. Metode tabel adalah bentuk sederhana yang dipergunakan untuk menyelesaikan persamaan nonlinear, di mana untuk x sama dengan a, b, atau x di antara a dan b dibagi sebanyak n bagian, dan pada masing-masing bagian dihitung nilai fx sehingga diperoleh tabel x dan fx. Untuk x 0 sama dengan a, fx-nya fa, x1 fx1, x2 fx2, x3 fx3, sampai xn sama dengan b, fb. Kemudian algoritma metode tabel. Yang pertama, definisikan fungsi fx. Yang kedua, tentukan rank untuk x yang berupa batas bawah, x bawah, dan batas atas, x atas. Yang ketiga, tentukan jumlah pembagian n. Yang keempat, hitung step pembagi h dengan rumus h sama dengan x atas dikurang x bawah per n. Yang kelima, untuk i sama dengan 0 sampai dengan n, hitung xi sama dengan x bawah ditambah i kali h. Untuk yi sama dengan f dikali xi. Nah, untuk rumus ini i sama dengan 0 sampai dengan n. Tadi kan dihitung n-nya sampai dengan 10. Jadi tabelnya ada 11 karena 0 itu sampai dengan n. Berarti n-nya 10, 0 sampai dengan 10. Jadi tabelnya ada 11. Jadi apabila n-nya ada 100, maka tabelnya ada 101. Kemudian yang keenam, untuk i sama dengan 0 sampai dengan n dicarikan di mana? Yang pertama, bila fxk sama dengan 0 maka xk adalah penyelesaian. Dan bila fxk dikali fxk ditambah 1 lebih kecil dari 0 maka yang pertama, bila fxk lebih kecil fxk ditambah 1 maka
XK adalah penyelesaian. Bila tidak, XK ditambah 1 adalah penyelesaian atau dapat dikatakan penyelesaian berada di antara XK dan XK ditambah 1. Nah, dalam metode tabel, iterasi tidak akan berhenti apabila akar sudah mendekati angka 0, seperti pada metode regula falsi. Karena metode tabel mempunyai interval yakni batas atas dan batas bawah, juga n pembagi sehingga dapat melakukan pencarian akar hingga iterasi selesai sesuai dengan n pembaginya. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai contoh kasus pada metode tabel. Nah, di mana pada algoritma metode tabel, pertama kita harus mendefinisikan fungsi fx, di mana kami membuat fx sama dengan x ditambah eksponen ataupun e di pangkat x. Nah, yang kedua adalah menentukan rank ataupun batas atas dan batas bawah pada metode tabel. Nah, untuk batas atasnya dapat kita buat x atas sama dengan 0 dan x bawah sama dengan -1. Nah, selanjutnya adalah menentukan n ataupun jumlah pembagi. N yang kami buat sama dengan 10. Untuk n ini sendiri, kita bebas menentukan berapa saja jumlahnya. Tapi di sini kami membuatnya dengan interval 10. Nah, di step selanjutnya adalah step pembagi, di mana disebut dengan H dengan rumus sama dengan batas atas ataupun x atas 0 dikurang batas bawah ataupun -1 dibagi n. Jika n kita 10, maka dibagi dengan 10. Dan hasilnya adalah 0,1. Nah, step selanjutnya adalah untuk i sama dengan 0 sampai dengan n. Nah, i ada dimulai dengan 0 hingga ke n. N kita ada 10. Berarti kita mulai dengan 0 hingga ke 10. Delapan, 9 hingga ke 10. Jadi iterasi kita ada 11 karena dimulai dengan 0. Nah, di step berikutnya kita mencari nilai dari x ataupun iterasi dari x dengan rumus x bawah ditambah i kali h. Nah, jika di 0 berarti dia akan dimulai dengan -1. Rumusnya x bawah ditambah i iterasi dikali dengan h. H kita adalah 0,1. Oke. Di sini kita beri tanda dolar agar nilainya tidak berubah. Tinggal kita tarik ke iterasi 10. Dan hasilnya sebagai berikut. Nah, untuk step berikutnya kita mencari dari fx, di mana fx ini tadi adalah x ditambah e pangkat x. Maka kita akan buat nilai x. Nilai x yang pertama adalah -1 ditambah eksponen dari x itu sendiri. Maaf. Oke. Tinggal kita kopikan ke bawah. Maaf, bukan di copy. Kita tarik ke iterasi 10. Nah, di langkah yang berikutnya adalah untuk i sama dengan 0 sampai n dicari k, di mana xk ini adalah penyelesaian. Jika fxk sama dengan 0, maka xk adalah penyelesaian.
Nah, di sini di nilai fx ini kita mencari nilai apakah ada yang hasilnya sama dengan 0. Jika ada hasil sama dengan 0, maka penyelesaian kita selesai. Ataupun akar penyelesaian ditemukan. Nah, kita lihat dari iterasi 0 hingga 10, tidak ada nilai yang sama dengan 0. Maka kita lanjut ke kondisi berikutnya. Nah, di kondisi berikutnya, bila fsk dikali fsk plus 1 lebih kecil dari 0, maka bila fsk lebih kecil dari fsk plus 1, maka xk adalah penyelesaian. Maksudnya adalah kita mencari nilai yang berada, ataupun kita masuk ke kondisi kedua. Bila tidak xk plus 1 adalah penyelesaian, atau dapat dikatakan penyelesaian berada di antara xk dan xk plus 1. Nah, maksudnya di sini karena tidak ada hasil yang sama dengan 0, kita mencari nilai yang mendekati dengan 0, yaitu dengan berarti ada dua tanda yang berbeda, di mana yang paling mendekati pertama adalah min 0,0511888364, dan yang kedua adalah 0,10653066 dengan xk-nya di min 0,6 dan min 0,5. Kita tandai saja. Oke. Nah, karena berada di antara keduanya, kita akan mencari ataupun kita akan mengubah x atas dan x bawahnya. Kita mencari nilai yang pasti ataupun nilai yang lebih mendekati dengan 0. Kita ubah x atas sama dengan min 0,5 dan x bawah sama dengan min 0,6. Di sini kita akan mengganti dengan x atas min 0,5 dan x bawah min 0,6. Dengan jumlah pembagi atau n-nya tetap sama dengan yang di awal adalah 10. Dengan H berarti x atas dikurang x bawah min 0,5 dikurang min 0,6 dibagi dengan 10. Maaf, ini ada kekeliruan. Kita buat di sini satu lagi. Oh, nggak bisa ya. Oke. Dijumpai dengan hasil pembaginya 0,01. Maka kita buat lagi iterasi yang sama. I, X, dan Fx. Nah, untuk I-nya tetap dimulai dengan 0, 1, 2, nah, untuk X kita tetap sama dengan rumus yang tadi, di mana X bawah min 0,6. Berarti sama dengan X bawah ditambah I
dikali dengan H ataupun stop pembagi. Dikali H, berarti 0,01. Agar nilainya tidak berubah, kita kasih tanda dolar. Nanti kita masukkan lagi ke fungsi fx kita, di mana nilai yang pertama adalah x ditambah eksponen dari x. Nah, di step berikutnya adalah kita mencari XK, di mana XK kita lihat apakah ada hasil yang sama dengan 0. Di fx ini kita lihat tidak ada hasilnya yang sama dengan 0. Maka kita masuk ke kondisi yang kedua, di mana XK yang mendekati paling dekat dengan 0. Berarti kita lihat ada dua tanda berbeda. Tapi karena kita tadi sudah memilih dua, hal yang paling mendekati adalah terdapat di X min 0,57 dengan XX-nya min 0,004474561. Maka dijumpai akar penyelesaian ataupun XK pada fungsi fx x ditambah e pangkat x di min 0,57 dan dengan fxk min 0,004474561. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, perkenalkan, saya Muhammad Faris Rizky. Saya bertugas untuk menjelaskan program dari contoh kasus yang diaplikasikan pada MATLAB. Di sini terlihat ada source code-nya untuk program contoh kasus yang diaplikasikan pada MATLAB. Langkah pertama, langsung saja kita masuk ke source code-nya. Langkah pertama itu kita deklarasikan dulu simboliknya, ini SIMX. Kemudian lanjut, di sini ada display, di sini adalah perintah ya, atau sintak untuk menampilkan teks. Kemudian lanjut ke bagian kedua, yaitu untuk masukkan bentuk fungsi X ya, untuk fungsi fx. Nah, untuk memasukkan bentuk fungsi fx-nya itu ada 3 input. Yang pertama ada XA sebagai inputan pertama, yang mana inputan pertama ini dengan teksnya masukkan batas bawah X. Ini untuk XA. Kemudian ada inputan yang kedua itu XB. Di sini keterangan teksnya itu untuk memasukkan batas atas X. Kemudian ada inputan untuk yang ketiga, itu untuk memasukkan n pembagi ya, jumlah iterasi yang akan dibagi. Nah, kemudian pada bagian yang ketiga, ini adalah bagian terakhir, di mana proses dan pembagian interval nilai sebanyak X. Pada baris ini terlihat, ini untuk sintaks menampilkan teks untuk proses yang ketiga, pada bagian yang ketiga, dan itu rentang nilai X dengan n pembagi. Nah, pada baris selanjutnya ini merupakan sintaks di mana X dia akan menampilkan baris-baris dari inputan tadi kita ya, yang 3 tadi. Ini akan menampilkan hasil untuk inputan antara batas bawah X dengan batas atas dengan n nilai pembaginya itu dari kita yang input.
Kemudian lanjut, di sini ada sintaks untuk menampilkan setelah ditampilkan rentang nilai X dengan N pembagi. Kemudian pada ini, ya ini adalah rumusnya. Ini akan mencari nilai X selanjutnya ya. Seperti itu dari inputan kita yang tadi. Kemudian di sini yaitu adalah bagian untuk memasukkan fungsi fx-nya dengan nilai yang sudah ditampilkan pada bagian ini. Dari 10 iterasi mungkin, yaitu dengan nilai pembagi. Nah, untuk rumusnya adalah seperti ini. Itu akan menampilkan nilai X-nya yang setelah kita memasukkan dalam fungsi. Langsung saja kita coba run. Nah, dia akan seperti ini. Dia akan muncul dulu judul metode yang kami angkat, yaitu metode tabel. Kemudian ada inputan pertama ya. Untuk inputan pertama itu kita isikan -1 misalnya. Nah, kemudian dia akan lanjut ke masukkan batas atas X. Ini kita masukkan 0. Dan nilai pembagi kita maunya 10. Nah, ini adalah rentang nilai X pembagi antara batas atas 0 dengan batas bawah, yaitu -1. Ini ya. Bisa kita lihat. Nah, untuk kemudian rentang nilai X dengan N pembagi setelah kita memasukkan fungsi akan ditampilkan selanjutnya. Untuk itu kita masukkan dulu fungsinya. Contoh kasus yang kami ambil untuk fungsi itu seperti ini. X ditambah eksponen X. Oke, enter. Nah, ini dia nilai rentang nilai X dengan N pembagi setelah kita memasukkan fungsi fx-nya. Di sini ada keterangan untuk agar memperhatikan dua garis yang hasil fx-nya berlawanan. Bisa kita lihat ini. Nah, ini adalah hasil dari fx-nya yang berlawanan. Bisa kita dapat untuk hasilnya itu ada pada di antara 0,018198 dengan negatif 0,153250. Nah, seperti itu untuk program metode tabel. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kelemahan metode tabel. Untuk kelebihan metode tabel, yang pertama merupakan metode awal untuk mencari nilai pendekatan terhadap metode lain. Yang kedua, algoritma sederhana. Yang ketiga, mudah dipahami. Kelemahan metode tabel. Metode tabel ini secara umum sulit mendapatkan penyelesaian dengan error yang kecil, yang artinya metode ini memiliki keakuratan yang sangat kurang dan sangat lemah. Mengapa dikatakan memiliki keakuratan yang sangat kurang dan lemah? Karena pencarian nilai akar dari metode tabel jarang mendapatkan nilai akhir sama dengan 0, dan lebih sering ditemukan dua nilai berada di antara ataupun yang mendekati 0, yakni pada tanda positif ataupun negatif.